Politik Indonesia itu kadang mirip film laga murah. Ledakan di mana-mana, tapi kalau dilihat lebih dekat, ternyata cuma kembang api. Dan kali ini, kembang apinya bernama Immanuel Ebenezer, wamenaker yang dulu jadi relawan garis keras Jokowi. Sekarang jadi tersangka korupsi di bawah bendera Gerindra. Pertanyaannya, ini penegakan hukum atau panggung pengalihan isu? Dan pengalihan dari isu apa? Immanuel yang akrab disapa Noel bukan tokoh sembarangan. Dulu ia mati-matian pasang badan membela Jokowi, tapi karir politiknya justru meloncat lewat Gerindra ketika Prabowo jadi presiden. Kini Noel jadi headline bukan karena reformasi ketenagakerjaan, tapi karena rompi oren KPK. Pertanyaannya sederhana tapi pedas. Kenapa tiba-tiba kasus pemerasan sertifikasi K3 ini jadi sorotan besar? Padahal nilainya hanya 81 miliar. Di negeri dengan proyek triliunan yang penuh skandal, kenapa kasus wamenaker ini yang dipentaskan? Di panggung depan, KPK tampil gagah. Tarif sertifikasi K3 yang resmi 275.000 diperas jadi 6 juta. Buruh menjerit, pejabat dipajang, publik pun marah. Semua mata tertuju ke Noel dengan borgol di tangannya. Tapi di panggung belakang, ada drama lebih besar. KPK baru saja membongkar korupsi proyek jalan 231 miliar di Sumatera Utara. Kepala Dinas PUPR ditangkap, dan data ICW menyebut sepanjang 2019 hingga 2023 ada 1.189 kasus korupsi pengadaan dengan kerugian 47 triliun. Bahkan Riset Sahdan menegaskan, Sumatera Utara menduduki peringkat pertama korupsi di Indonesia. Gubernurnya Bobi Nasution, menantu Jokowi. Apakah kebetulan isu K3 ini pecah berbarengan? Prabowo tampil seakan tegas, tak lindungi pejabat meski satu partai. Jokowi pun tanpa diam seolah melepas bekas relawannya sendiri. Framing media jadi mudah. Hubungan Gerindra dan geng Solo memanas. Publik disuguhi drama keretakan politik. Tapi fakta lapangan menunjukkan sebaliknya. Bobi masih aktif meninjau proyek jalan yang justru diduga sarang korupsi. ICW bahkan menyinggung potensi keterlibatan langsung sang gubernur. Jadi, apakah pengorbanan Noel hanyalah ilusi konflik Prabowo-Jokowi? Padahal sebenarnya geng Solo sedang mengamankan posisi mereka dari badai sumur. Dan di tengah sandiwara ini, Noel justru berteriak minta amnesti dari Prabowo. Bayangkan, penjabat yang dituding menikmati aliran dana miliaran malah berharap pengampunan dari presiden. Apakah ini doa tulus atau sinyal bahwa dirinya hanyalah pion yang sengaja dikorbankan? Maka pertanyaan besar untuk kita, benarkah kasus K3 ini hanyalah penegakan hukum biasa atau sekedar panggung pengalihan isu dari korupsi Sumatera Utara yang melibatkan jaringan lebih besar? Apakah Noel benar-benar pelaku utama atau sekedar kambing hitam dalam permainan kekuasaan antara Prabowo dan geng Solo?